Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 6, yaitu tentang strategi pembelajaran kontekstual. Yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran CTL, Contextual Teaching dan Learning. Dalam kamus bahasa Inggris, kata kontekstual berarti hubungan, konteks, suasana, dan keadaan. Depdiknas mendefinisikan contextual teaching dan learning sebagai berikut: suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan konteks ke permasalahan konteks lainnya. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran CTL, yaitu yang pertama, model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk motivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan lainnya. Yang kedua, model pembelajaran ini bertujuan agar dalam pembelajaran itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Yang ketiga, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, pembelajaran CTL ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam proses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, model pembelajaran CTL ini bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Dan yang keenam, model pembelajaran model CTL ini bertujuan untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang berkaitan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tujuan pembelajaran model CTL ini bertujuan agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi-informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kontekstual. Metode pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pembelajaran dalam metode pembelajaran kontekstual antara lain, yaitu yang pertama, mengaitkan atau relating. Dalam hal ini, kegiatan belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata, seperti halnya seorang guru memberikan materi tentang bab salat kepada peserta didiknya. Yang kedua, mengalami atau experiencing. Dalam experiencing ini, belajar ditekankan pada percobaan, yang mana guru menyuruh peserta didik untuk melakukan gerakan salat dalam materi tersebut. Yang ketiga yaitu menerapkan atau applying. Pada applying ini, peserta didik menerapkan konsep dalam kegiatan belajar di dalam konteks pemanfaatannya, seperti halnya menerapkan materi sholat tadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bekerja sama atau cooperating. Adanya bekerja sama secara berkelompok akan memudahkan mengatasi masalah yang kompleks dibandingkan dengan bekerja secara individual. Yang terakhir yaitu mentransfer atau transferring. Pada transferring, guru menciptakan bermacam-macam pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman dan bukan hafalan. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu implementasi pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Ada 8 unsur utama dalam sistem pembelajaran CTL, yaitu yang pertama, konstruktivisme, yang kedua, menemukan atau inquiry, yang ketiga, bertanya atau questioning, yang keempat, masyarakat belajar atau learning community, yang kelima, pemodelan atau modeling, yang keenam, refleksi atau reflection, yang ketujuh, penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Yang selanjutnya yaitu penerapan strategi pembelajaran kontekstual dalam pendidikan agama Islam. Implementasi pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, tetapi bagaimana cara kita mengarahkan peserta didik agar memiliki kualitas iman, takwa, dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, penguasaan dan pemahaman seorang guru dalam memilih metode akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sebuah pembelajaran. Untuk saat ini, model pembelajaran yang tepat dalam pendidikan agama Islam adalah melalui pendekatan kontekstual. Contohnya yaitu, pada suatu hari, guru akan membelajarkan anak tentang fungsi zakat. Maka, kompetensi yang harus dicapai adalah kemampuan anak dalam memahami fungsi dan macam-macam zakat. Indikator yang diperlukan dalam mencapai kompetensi tersebut meliputi siswa dapat menjelaskan pengertian zakat, menjelaskan macam-macam zakat, menjelaskan tata cara pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal, menyimpulkan tentang fungsi zakat, dan membuat karangan yang ada kaitannya dengan zakat. Langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan kompetensi tersebut yaitu: yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai. Yang kedua, guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, guru melakukan tanya jawab seputar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Yang keempat, ketika di lapangan, siswa harus melakukan wawancara dan mencatat semua hal yang mereka temukan. Yang kelima, ketika di dalam kelas, siswa harus mendiskusikan hasil temuannya tersebut, melaporkan hasil diskusi, dan memberikan setiap kelompok agar bertanya kepada kelompok lain. Yang keenam, dengan bantuan guru, siswa harus dapat menyimpulkan hasil wawancara tentang masalah zakat sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Yang ketujuh, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema zakat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.